Ya, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Kristen kelas 7. Ya, sebelum kalian melanjutkan videonya, yang belum siap ya silakan kalian siap-siap dulu. Yang belum mandi silakan mandi dulu. Yang belum sarapan atau makan pagi, makan siang, silakan kalian makan dulu supaya kalian fit dan berenergi gitu. Yang belum minum silakan minum dulu, seperti itu. Jika belum silakan pause dulu videonya. Stop. Ya, jika sudah play lagi. Ya, lanjut. Nah, sebelum kalian melanjutkan materi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau mulai belajar materi selanjutnya pendidikan agama Kristen kelas 7. Tuhan, Engkau berikan kami kepintaran dan juga hikmat-Mu bagi setiap kami sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru, dan Engkau berkati guru yang menyampaikan materi. Kau rapi bibir, telinga, hati, dan biarlah setiap apa yang disampaikan semuanya berkenan di hadirat Tuhan Yesus. Ampunlah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja kalian buka buku kalian di halaman 71. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video pertama ibadah. Jadi ada sebuah firman di Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 yang melandaskan beberapa poin-poin penting yang disampaikan untuk menghadapi iman masa kini, seperti itu. Nah, jadi kalian yang kelas 8 ini dibuka bukunya halaman 71. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di bagian B, tantangan hidup masa kini. Nah, kita hanya membahas di bagian B, jadi saya usahakan videonya singkat, padat, dan jelas. Tapi bagi kalian yang masih belum mengerti, nanti silakan bisa chat ke saya, bisa tanyakan ke saya, seperti itu. Nah, sebelumnya kalian sudah memahami 4 poin penting, yaitu kalian harus berseru pada Tuhan, terus kalian menjauhi hal duniawi, terus kalian harus bersyukur, seperti itu. Nah, di bagian B-nya tantangan hidup masa kini, ada sebuah blog yang ditulis oleh seorang muda. Mereka menulis hal yang berkaitan dengan remaja, yaitu catatan ngocol melihat kejadian sehari-hari dari sisi menyenangkan. Itu diunduh 10 Februari 2016. Penulisnya adalah Andi Eka, mengelompokkan 4 tantangan yang dihadapi oleh remaja masa kini. Nah, ini si penulis ini, Andi Eka, melihat yaitu pergaulan remaja yang menyenangkan dari 4 sudut ini yang dia ambil. Yaitu yang pertama, adanya teknologi, seperti itu. Nah, teknologi ini khususnya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi ini adalah pengertian teknologi adalah sebuah alat yang diperoleh manusia dalam rangka untuk membantu manusia menjalani kehidupannya agar lebih efisien, seperti itu. Jadi inti dari pengertian teknologi adalah seperti itu. Jadi sebuah alat yang diciptakan untuk membantu kinerja manusia dalam kehidupan sehari-hari gitu. Teknologi itu banyak, ada teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, seperti itu. Nah, contohnya kalau teknologi komunikasi itu kan handphone, terus kalian bisa memakai komunikasi yang lainnya, handphone, telepon, seperti itu. Kalau dulu perkembangannya pada zaman dulu masih memakai sandi Morse. Jadi sandi Morse itu ada titik garis, terus titik garis, garis titik, seperti itu. Itu alatnya itu alatnya itu bernama Telegram, seperti itu. Nah, lalu berkembanglah teknologi komunikasi hingga sampai sekarang saat ini. Dulu kan waktu awal-awal, bahkan orang tua kalian tuh handphonenya dulu waktu tahun 80-an, 90-an handphonenya gede-gede, terus pakai antena. Lalu perkembangan sekarang handphone itu sudah semakin canggih. Waktu tahun 2000-an tuh masih hitam putih. Saya sempat mengalami itu waktu SD SMP. Saya memegang handphone Nokia hitam putih gitu, yang cuma buat SMS. Dulu tuh paling terkenalnya itu SMS sama telepon. Jadi kayak SMS per SMS Rp1, ada per karakter Rp1, ada per. Dulu saya ngalamin pakai salah satu provider Axis
Dulu saya pakai itu 300 SMS gratis 1000 atau saya lupa, pokoknya ngirim 300 gratis 1000 atau 2000 saya lupa gitu. Nah itu kan dulu SMS ya paling update pokoknya SMS gitu. Lalu berkembanglah sosial media seperti itu. Dulu juga waktu saya pakai handphone hitam putih pun masih zamannya telepon, sekarang mah udah video call seperti itu. Nah kan kalian kan nggak ngalamin yang seperti itu karena era kalian, masa kalian itu berbeda. Nah begitu pula dengan kemudahan teknologi dalam setiap manusia. Jadi jangan sampai gini, teknologi diciptakan jangan sampai kalian menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu. Contohnya gini, menjauhkan yang dekat itu gini, kita dekat nih kayak keluarga, misalkan di dalam sebuah keluarga kan dekat tuh, tapi di saat duduk dalam ruang keluarga atau meja makan, mereka sibuk masing-masing dengan gadget masing-masing. Itu namanya menjauhkan yang dekat. Ada yang mendekatkan yang jauh, contohnya misalkan punya sanak saudara jauh di kampung atau saudara di kampung, terus pokoknya orang tua di kampung, terus video call itu mendekatkan yang jauh gitu. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai adanya sebuah ketimpangan. Bahwa tetap komunikasi harus teknologi itu jangan sampai memperalat kalian gitu. Jadi kalian kayak gini, jadi konsepnya kalian ubah pola pikir kalian bahwa kalian harus menguasai teknologi. Kalianlah yang menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kalian. Jangan sampai gini, jangan sampai karena ketergantungan manusia terhadap teknologi, sehingga kalau teknologi itu nggak ada, kalian nggak bisa hidup. Contohnya kalau kalian nggak ada handphone, hampa. Terus kalau kalian pengen pergi kemana, kagak ada kendaraan, nggak pergi. Contohnya pengen pergi ke gereja, nggak ada motor jadinya nggak pergi. Jangan, kita pokoknya banyak, semua manusia mempunyai akal, dipakai seperti itu. Kalau nggak ada komunikasi, pakai surat atau nggak pinjem apapun gitu, seperti itu. Nah perkembangannya ini pun paling bahayanya ini adalah gini, karena handphone sekarang sudah semakin berkembang maju dan pesat, maka sosial media dan internet pun semakin mudah diakses di mana-mana. Dulu waktu saya mau akses internet pun handphonenya tuh harus yang GSM yang mendukung GPRS. Dulu tuh masih zamannya GPRS logonya G. Lalu berkembang 8G, sekarang ke GPRS, 8G, lalu berkembang ke jaringan 3G, lalu ke 4G plus, sekarang 5G. Nah itu dulu tuh kalau bukan GPRS paling downloadnya games, kalau nggak gambar seperti itu. Terus kalau nggak, saya kalau mau ngerjain tugas, browsing, searching di warnet seperti itu. Kadang pernah ngerjain tugas jam-jam di warnet, selebihnya kalau udah kelar lalu main game online. Nah sekarang udah mudah tuh, sekarang semuanya udah satu genggaman. Mau ngerjain tugas di handphone, mau browsing di handphone, mau ngerjain tugas di handphone. Akses kemudahannya inilah yang mengerikan teknologi ini nih. Karena gini, kalau karena saking kemudahan informasi apapun didapat dari teknologi, bukan saja halnya pornografi, tetapi kabar hoax itu bahaya banget kan. Kita makan hoax gitu, bahaya ini terus disebarkan, terus kalian mulai menyebarkan, terus kalian kabar buruk hoax inilah yang membuat kalian menjadi aware, yang membuat kalian tuh menjadi paranoid gitu. Jadi khawatir dan timbul suatu kecemasan, maka kehidupan kalian tidak nyaman. Inilah bahayanya teknologi. Selain dari pornografi ini tuh menimbulkan kecanduan juga nih. Jangan sampai kalian kecanduan pornografi gitu, selainnya nonton, wah apa nih gitu, wah ketagihan gitu. Jangan sampai gitu. Jadi kalau yang tetap belum pernah nonton, jangan tonton. Terus kalau kalian yang nonton terus merasa jijik, tetap pertahankan itu. Jangan sampai kalian malah ada hasrat ketagihan untuk nonton terus gitu. Dan bahayanya lagi adalah teknologi selain pornografi, kabar hoax, selalu adalah games. Ketergantungan games ini bahaya. Jadi dulu anak-anak kumpul games, saya pun dulu mengalaminya. Kalau main games, main petak umpet, BT7, kalau yang baru disusun 7 terus dilempar pakai sendal. Itu
masih ada kebersamaan, serunya tawa bersama. Nah sekarang udah semuanya gadget semua gitu. Bahayanya itu adalah kalian begadang. Ini saya waktu iseng-iseng online main PUBG malam jam 12 malam, ada satu murid yang masih online main PUBG ngajakin mabar gitu. Yang pun padahal saya cuma iseng login doang gitu, terus dia nge-invite saya supaya main bareng. Nih siswa udah tengah malam, bukannya istirahat besok masih sekolah, malah main game PUBG gitu. Lah Mister gurunya aja online gaming, lah saya kan hanya login saja gitu, hanya lihat. Siswa ini main sampai begadang seperti itu. Kebiasaan jangan sampai kalian begadang. Waktunya main games itu lebih baik sore atau malam jam 7 sampai jam 8. Sisanya kalian istirahat tidur, jangan begadang. Terus juga jangan kemudahan teknologi. Kalian menggunakan teknologi itu ya nonton drakor, jangan nonton Netflix apa itu, makin kacau deh itu. Kecanduan bahaya. Yang kedua, akademik. Nah, bahayanya di akademik ini adalah timbulnya sebuah persaingan gitu. Karena persaingan inilah yang adanya saling bontok-bontokan gitu. Jadi ada orang yang pelit ilmu mau membagi ilmunya, ada orang yang nggak mau membagi ilmunya gitu. Kalian harus tetap sama-sama saling berbagi. Kalau ada yang nggak ngerti tanya, jangan nyontek gitu, jangan gini kalian udah nggak ngerti gitu. Tapi itu lihat jawaban temannya, jangan. Justru kalian yang lebih bagus adalah kalian tanya ke yang ngerti nih, caranya gimana sih? Udah nih lu tinggal lihat aja nih jawabannya. Soalnya enggak, gua nggak mau langsung lihat jawabannya, gua pengen tahu caranya gitu. Nah itu lebih bagus. Jangan sampai gua nggak ngerti, gua lihat dong gitu, salin. Yang penting jangan sampai seorang siswa punya paradigma seperti ini. Yang penting gua ngerjain, habis itu gua ngumpulin tugas seperti nilai apapun berapapun nilainya, yang penting gua selesai. Jangan sampai kayak gitu. Yang penting kalian memaksimalkan dan mengetahui apa yang kalian belum tahu, jadi tahu seperti itu. Itulah konsep belajar yang sebenarnya. Lalu selanjutnya ada rokok, narkoba, dan miras. Nah ini bahaya nih. Jadi apalagi di lingkungan kita dulu kan sempat viral jajan-jajanan yang mengandung narkoba yang dilarang atau yang berbahaya. Nah rokok, narkoba, dan miras ini jangan sampai kalian pernah menyentuhnya gitu. Rokok ini nggak enak, serius. Rokok ini nggak enak karena asap yang dihisap itu buat apa gitu. Kalau asap yang dihisap itu ya kalian cuma hanya ya sensasi gitu aja, buat gaul-gaulan, gaya-gayaan gitu. Narkoba pun buat apa? Hanya menghilangkan stres, ngefly gitu sampai sekarang kecanduan mati. Miras pun buat apa? Hanya sesaat melupakan masalah, minum alkohol, ngefly gitu, lupa masalah. Selesai efeknya kalian balik lagi ke masalah-masalah yang ada seperti itu. Bahaya. Nih, ada di kata akhirnya ukuran gaul bukanlah mampu melakukan hal yang menyimpang. Jadi jangan sampai kalian ingin coba rokok, narkoba, dan miras karena untuk gaul. Salah. Sebenarnya konsep gaul itu adalah ketika kamu dapat berteman dengan semua orang tanpa memandang latar belakang perbedaan. Itu yang keren. Jadi konsep bergaul itulah. Jadi kalian berteman dengan siapapun tanpa melihat latar belakang apapun gitu. Jadi siapapun kalian terima perbedaan, siapapun kalian terima latar belakang. Tetapi kalian tetap filter, ya. Maksudnya kalian tetap menyaring pertemanan, jangan sampai semua yang buruk-buruk kalian terima. Misalkan contohnya teman kalian ada yang narkoba, kalian deketin, sampai kalian diajak jadinya kecanduan, jangan. Kalau ada teman yang seperti itu tegur. Kalau dia nggak mau bertobat, jauhi. Doakan tapi tetap. Yang terakhir, hormon. Nah, hormon ini nih bahayanya. Ini ada kaitannya dengan yang pertama teknologi. Ini kan adanya hasrat remaja, hormon bergejolak gitu, menggebu-gebu gitu. Kata tadi kan antar lawan jenis pun semakin menggebu-gebu. Jadi sudah mulai memperhatikan penampilan. Makanya ada yang rambutnya keriting dilurusin, ada yang kulitnya hitam diputihin, ada yang mukanya jerawatannya kalian udah mulai skincare. Ya itu banyak yang kayak gitu tuh ya. Itu wajar lah, alami gitu, karena mulai mencoba menarik perhatian seperti itu. Ih kamu cantik, ih kamu ganteng, ih kamu manis, seperti itu. Tapi ingat, tetap sesuai dengan jalan kebenaran. Jangan sampai gini, kalian menggunakan itu untuk posting di sosmed, terus habis itu hanya untuk mengubah-ubah kecantikan gitu. Terus habis itu ada yang ngajak kenalan,
tiba-tiba kalian nggak tahu itu siapa, terus kalian dilecehkan atau kalian dikucilkan. Jangan sampai kalian membuka-buka aurat, foto setengah dada, terus foto celana ya di atas lutut parah gitu, jauh gitu ya. Jangan sampai kalian mengundang hasrat seperti itu. Pokoknya tanamkan dalam diri kalian, meskipun masih SMP, kalau nanti kalian SMA, kalian kuliah, kalian tetap boleh bergaya, tetapi ingat kaidahnya, kita ini budaya timur, bukan budaya barat. Budaya timur dengan kesopanannya, pakaian pun harus disopan, pakaian pun harus sopan. Nggak boleh kalian terbuka-buka, nggak boleh ya. Tapi kalian tetap sopan apa adanya. Jangan sampai kalian mengumbar-umbar belahan, kalian pakai setengah dada, terus kalian pakai celana mini gitu, jangan ya. Ya pokoknya jangan sampai kalian mengundang ke arah pornografi sehingga dilecehkan, sehingga kalian menjadi korban sensasi, buat apalah seperti itu. Dan terakhir, lihat di halaman 74 yang di atasnya, selain 4 tantangan tersebut, kamu dapat menambahkan beberapa tantangan yang ada sesuai dengan yang dihadapi oleh remaja di tempat kamu. Saya tambahkan 1. Ya kan tadi kan ada teknologi, ada akademik, rokok, narkoba, dan miras, yang keempat hormon. Yang terakhir saya tambahkan 1, yaitu pergaulan. Pergaulan ini sangat penting karena inilah yang mempengaruhi seperti itu. Karena misalkan kalau teman-temannya seperti itu terus dihasut, ya maka ya otomatis kalau kalian sulit melawannya, kalian terbawa. Contohnya kan gini, teman yang si A, gue belum dia tugas nih, terus yang B, C, D sama gue juga belum, udah gak usah, sama-sama kompakan, gak usah. Coba saatnya misalkan kalau si A kan kuat, terus gue belum ngerjain tugas nih, terus si B, C, D sama belum, gue juga belum, udah gak usah. Terus si A mengingatkan, nggak boleh gitu, kita harus kerjain, harus kuat gitu, kita harus tetap kerjakan tugas, mengumpulkan tugas, tetap ajak teman-teman yang B, C, D nya itu ya. Kalau puji Tuhan kalau mereka ikut tertarik, yaudah ya kita kerja kelompok bareng, tapi tetap sama-sama belajar, jangan sampai satu ngerjain yang lain cuma nyalin, jangan ya. Oke. Tugasnya adalah, tugasnya dari keempat ini, teknologi, akademik, narkoba, hormon, dan pergaulan, tuliskan masing-masing 2 contoh peristiwanya. Tuliskan misalkan gini, contoh di akademik ini. Contohnya misalkan Budi menggunakan cara curang untuk mendapatkan nilai yang bagus. Contohnya dengan mencontek pada waktu ulangan. Contohnya, terus kalau rokok, narkoba, dan miras gampang lah, hormon pun gampang, kasih contohnya, dan pergaulan pun gampang, teknologi pun gampang. Pokoknya dari 5 poin ini kalian kasih contoh masing-masing 2, itu tugasnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tetap kalian jaga kesehatan, tetap kalian ikuti protokol kesehatan. Tetap stay at home di rumah, jangan lupa kalau keluar selalu wajib pakai masker, dan selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan minum multivitamin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan atas kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bagi setiap remaja, yaitu ada teknologi, ada akademik, ada narkoba, miras, dan juga rokok, ada hormon, dan juga ada pergaulan. Tuhan Yesus, kiranya dari kelima faktor ini Tuhan Yesus tetap jaga anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap terlindungi dari serangan iblis Tuhan Yesus, dan Kau patahkan segala serangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa jaga kesehatan, tetap sehat, dan tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau berkati sekolah Danbi, dan Kau berkati murid-murid Danbi, dan Kau memberkati keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus berkati. God bless.